Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Astari. Nomor induk mahasiswa saya adalah 20202410630114143. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. PPG PGSD kelas PPG PGSD 1 gelombang 2 tahun 2024. Saya akan melakukan video pembelajaran di SDN Tunjung Selatan 1 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan apa belum? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Fadil. Ya, silakan. Di tempat duduk siaga, kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih ya Mas Kadir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kuliah mau mengaksen satu-satu. Abdul Qadir hadir. Adinda Mihairam Kurniawan hadir. Aira hadir. Al-Adibisu hadir. Anuhaya hadir. Arjuna hadir. Alfi hadir. Suaranya keren sekali. Afika Dewa Misik Elvina Galuh Siloka Haninda Kansa Krishna Lovely Wena Marvin Muhammad Arjuna Muhammad Ezio Muhammad Yuda Nafisa Tabina Nur Istiqlaila Putri Neina tidak masuk kan? Raditya Irsyad Iva Anur Farah Salwa Oke, yang tidak masuk hari ini satu ya, karena sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyi bersama dulu. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin? Sarah ya? Ya, yuk dipimpin, nggak apa-apa dari kursinya aja. Nyanyi Garuda Pancasila. Yuk. 1
satu clue, terus kamu sudah angkat tangan dan ternyata salah, tidak boleh ikut lagi. Oke? Tunggu kuliah sampai selesai aja ya. Ada 5 clue. Oke? Yang pertama, aku sering disebut sebagai paru-paru dunia. Ya, ada 5, masih 1 ya. Yang kedua, aku merupakan penyuplai oksigen di dunia. Ya. Yang ketiga, banyak binatang dan tumbuhan yang hidup di sana. Yang keempat, aku sering ditebang secara ilegal. Ya, aku sering ditebang secara ilegal. Sudah tahu ya. Yang terakhir, peranku sangat penting untuk kehidupan bumi. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Hutan. Betul apa enggak teman-teman? Betul. Tangan di sebelah kanan. Nah, yang selanjutnya cuma 2 ini, siapa akunya? Ya. Aku berbau tidak sedap. Aku bisa berasal dari rumah, pabrik, pasar. Yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, aku membahayakan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mendaur ulang aku. Siapa aku? Yang keras, angkat tangan. Siapa namanya? Oh, tepuk tangan dong. Ya, 2 saja ya. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Pernahkah kalian melihat di berita, ya, ada tembok raksasa di Jakarta? Pernah lihat? Tidak pernah? Gak ada yang pernah? Oh, ada tembok raksasa di Jakarta untuk membendung air laut agar tidak masuk daratan. Coba nanti cari ya. Oke. Yang kedua, apa yang terjadi jika es di kutub utara? Kamu tahu kutub utara? Ya, yang semua benuanya es. Ya. Tapi sekarang dia sudah mulai mencair. Terus kalau esnya kan batu ya, bentuk batu. Sekarang sudah mulai mencair, otomatis apa yang menjadi naik? Kalau sudah batunya mencair, terus akhirnya air permukaan laut akan apa? Akan naik, pinter, karena kutub-kutubnya sudah mencair. Nah, sekarang kita hubungkan dengan yang ada di Kota Malang. Sekarang sampai merasa enggak di Malang ini sering panas sekali? Ya. Ada yang tahu kenapa kok bisa panas ya? Karena pemakaian listrik terlalu banyak, jadi suhu meningkat. Ya. Memakai sepeda motor terlalu banyak. Ya benar. Sekarang juga sampai pilih jalan kaki apa yang
tambah banyak? Pencemaran. Ya, kita bahas pencemaran. Kelompok 1 siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Farah? Apa Kodir? Gak apa-apa, jawab aja. Gak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Yang mana? Apa? Yang Kodir? Yang mana? B. Ekosistem sungai terganggu. Mari kita lihat benar apa salah. Nah, betul. Ekosistem air terganggu oleh pencemaran sungai. Ikan mati karena kekurangan oksigen. Ini banyak limbah-limbah, sampah. Akhirnya sungainya tidak jernih, jadi menyebabkan banyak ikan yang mati. Oke, kelompok 2 dan selanjutnya nggak usah takut, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, oke? Lanjut, kelompok 2. Apa dampak dari penebangan pohon secara berlebihan? Terjadinya banjir dan tanah longsor, hutan menjadi lebih luas, apa udara menjadi lebih segar? Oh iya, pintar. Siapa namanya? Isti. Oke. Apa namanya, Nak? Apa jawabannya, Nak? Ya? Terjadinya banjir dan tanah longsor. Kita coba ya. Betul apa tidak? Nah, betul sekali. Kenapa kok bisa terjadi tanah longsor? Karena sudah tidak ada yang menjaga kekuatan tanahnya. Kalau sampai lihat, mungkin yang pernah ke Santera, ke Pujon itu kan di payung sering longsor. Karena nggak ada pohon yang besar untuk menyangga. Kalau pohonnya kecil-kecil seperti tebu atau jagung itu kan hanya berapa tahun dan diambil, berapa bulan dan diambil. Nah itu yang buat longsor. Selanjutnya kelompok 3 ya, siap-siap. Apa akibat dari berkurangnya jumlah pohon? Kalau pohonnya berkurang, akibatnya apa? Boleh jawab. Terserah. Yang mana? Oh iya, pintar. Kualitas udara memburuk. Mari kita lihat. Nah, pintar. Kenapa kok kualitas udara memburuk? Karena pohon menghasilkan apa? Udara. Oksigen. Ya, menghasilkan oksigen, udara yang bersih. Kalau lama-lama habis, berarti tidak ada yang menghasilkan lagi. Kalau kita ke perumahan yang nggak ada pohonnya itu akan panas. Yuk lanjut. Kelompok 4 sini dulu, Nak. Oh iya, pintar. Apa Lobri? Jawabannya? Menanam kembali pohon yang Menanam kembali pohon yang ditebang. Bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan? Oke, kita lihat. Betul? Ya. Nah, kalau kita sampai sebisa mungkin walaupun tumbuhannya pohonnya kecil, tapi kita nanam pohon untuk biar ada yang menghasilkan oksigen. Terakhir kelompok 5. Bagaimana cara mencegah pencemaran sungai oleh minyak? Ya, ada 3 jawabannya. Membuang minyak bekas ke sungai, mengolah limbah minyak. Mana? Ya. B. Mengolah limbah minyak sebelum dibuang. Penjelasannya untuk mencegah pencemaran minyak di sungai yang menurunkan kualitas air. Kadang airnya kita buat minum. Kalau dikasih minyak menurut sangan kalau buat minum sekarang aja enggak, lebih berbahaya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat video banjir dulu. Nah. Ya. Pasti familiar ini di mana? Di kain tangan. Ya. Sampai seperti itu banjirnya. Padahal kalau sampai pernah ke kayu tangan, itu sebenarnya
ya kalau waktu tidak banjir ya. Ini bisa dilewati ya. Tapi ternyata seperti ini. Oke. Disimpan dulu pertanyaannya. Kita lihat video yang kedua. Sampai seperti ini. Padahal kalau sampai lihat jodipan, nah kan lewat jodipan ya. Kalau sampai lihat jodipan dari atas, itu sungainya dengan jalan rumahnya jauh sekali ya enggak? Jauh. Bahkan masih ada tanah ya di sampingnya kalau waktu tidak hujan, ya kan? Ternyata ketika hujan sampai seperti ini, rumahnya orang sampai ya. Sekarang Bunda tanya, apa sih yang menyebabkan banjir bisa terjadi? Yuk, apa yang menyebabkan banjir bisa terjadi? Oh iya, siapa namanya? Farah. Banjir terjadi karena hujan sangat deras dan saluran air atau selokan tersumbat sampah. Jadi airnya meluap ke jalan dan rumah-rumah. Nah, kenapa enggak? Banjir itu karena selokannya tersumbat. Iya enggak? Kalau di sini aja wis daerah yang Hartono itu kalau waktu hujan banjir kan? Ya, banjir deras. Itu padahal jalannya lebar. Kenapa kok tidak bisa menampung airnya? Karena air hujannya lebih banyak daripada selokannya. Selokannya lebih sempit. Oke. Kalau bila sekarang tanya lagi, bagaimana cara mengatasi banjir? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara mengurangi banjir tadi? Oh ya, Kita harus menjaga lingkungan sekitar sungai. nah, merawat lingkungan sekitar dengan cara apa? Dengan cara apa? Menanam pohon boleh apa tidak? Boleh. Apalagi kerja bakti boleh apa tidak? Boleh. Apa lagi? Membersihkan sorotan yang tersumbat? Boleh. Kalau membuang sampah di sungai boleh apa tidak? Tidak boleh. Oke. Selanjutnya kita akan bermain penangguh. Punya dua kantong kentang yang berisi tentang pencemaran lingkungan dan pelestarian alam. Nanti silakan maju ke kelompok 55 ya. Ini buka, lalu di dalamnya ini ada gambar. Nanti silakan sampean mengidentifikasi, memilih mana yang dia ikut pencemaran lingkungan, apa dia ikut pelestarian alam.
Ini kelompok 5 sudah ada 6 orang. Yang pertama membersihkan daun kering. Bisa dibuat pupuk ya. Termasuk pelestarian alam, betul apa salah? Betul. Menanam pohon termasuk pelestarian alam, betul apa salah? Betul. Ini juga menanam pohon. Ini membakar sampah. Membakar sampah berarti apa? Pencemaran. Nah, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Yang ini terkena polusi, pencemaran lingkungan, betul apa enggak? Betul. Asap kendaraan bermotor, betul. Oke, selanjutnya biar lebih cepat dua kelompok sepertinya. Kelompok 3 dan 4 silahkan maju. Dicabut aja ini ya. Silakan. Tempel ya. Sudah? Oke, lihat ya. Ini ada yang membuang sampah sembarangan, betul. Membuang limbah pabrik sembarangan, betul. Ini membuang sampah di sungai, oke betul. Ini malah membuang sampah di jalan, salah, bener ya. Ini membakar hutan dan memotong pohon secara ilegal. Ini ada 2 perawat hewan. Dan ini membuang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Tinggal kelompok 1 sama kelompok 2 silahkan maju.
sampah plastik. Jadi sekarang sudah banyak kantong-kantong yang terbuat dari kain, ya, karena plastik itu tidak terurainya lama sekali. Ya. Yang kedua apa nak? Hemat energi. Kalau bisa tidak menggunakan lampu siang hari dimatikan. Kalau tidak panas sekali tidak usah menggunakan kipas angin atau AC, kita cukup di bawah aja. Yang ketiga daur ulang sampah. Itu seperti ini daur ulang sampah kan ya? Ya, ini dari bekas makanan ini sebetulnya ya. Bekas makanan dipotong-potong terus ditempel bisa jadi karya yang indah. Ya. Yang keempat menanam pohon dan mengurangi emisi kendaraan. Oke, ini akan sudah dibagi menjadi 5 kelompok sesuai asesmen awal, sesuai kemarin. Nah, ini punya tugas setiap kelompok berbeda. Nanti dikerjakan secara bersama-sama ya. Oke. Silakan, ini bisa dilepas dan dikerjakan bersama-sama. Bisa dilepas, bisa bagi tugas, dikerjakan bersama-sama. Di sebelah atas dibagi nama kelompok.
biar semua merasakan. Oke, mau dari kelompok 5 dulu apa dari kelompok 1 apa acak? Acak. Oke, acak. Kelompok 3 sepertinya yang paling siap. Ayo, maju nak. Ya, yang maju nak. Oke, yang lain memperhatikan ya. Karena setiap kelompok tugasnya berbeda. Jadi sampean harus memperhatikan. Nanti setelah temannya presentasi, silakan menanggapi ya. Ayo, dimulai dulu yuk. Assalamualaikum dulu sayang. Waalaikumsalam. Temannya kedengaran apa enggak? Ya, ayo keraskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu kami dari kelompok. Kami dari kelompok 3. Ya, silakan dibahas. Tadi sama tugasnya ada apa? Mengerjakan apa sama apa? Ya. Ada gambar apa saja itu? Asap hasil itu. Coba diperlihatkan ke teman-temannya aja. Itu ada berapa gambar? Ada berapa gambar? Ada 4 gambar ya. Oke, coba. Biar sama-sama bisa lihat ya. Coba dijelaskan dulu gambar pertama tentang apa itu? Polusi udara ya? Polusi udara. Oke. Cocoknya ditarik garis dengan apa saja? Asap hasil industri, benar. Sama asap kendaraan. Oke, betul. Yang kedua gambarnya apa? Oh, tanaman layu. Tanaman layu. Yang cocok apa? Nah, yang menyebabkan air tumbuhan layu karena air deterjen. Terus karena apa lagi? Nah, limbah, pupuk kimia dan pestisida. Yang ketiga gambar apa? Sungai banyak sampahnya. Sesuai dengan apa? Nah, terus? Biar kelihatan ya. Yang sama teman-temannya. Yang terakhir gambar apa nak? Hutan dibakar. Sesuai dengan penebangan gas. Oke, yang selanjutnya teka-teki silang. Silakan. Dibaca soalnya nak. Udah ya? Ya, betul. Siapa yang mampu mengomentari hasil karya temannya? Coba angkat tangan. Oh iya, Lovely.
menjelaskan dengan baik. Oh iya, kalau katanya Lovely, kelompok 3 sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Ya, jawabannya benar. Juga sudah berusaha menjelaskan dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Selamat benar. Ya, sekarang ganti. Siapa yang sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Oh, kelompok 5 dulu. Oke, kelompok 5 dulu. Ayo silakan. Kalau kelompok 5 tugasnya tadi membuat poster. Ya, sampai ini enggak apa-apa. Aku aja. Coba dilihatkan gambar posternya. Nah. Ya, oke. Dibuka dulu sampai monggo. Sampai dulu. Oke, assalamualaikum. Silakan. Yang mana sayang? Dengar apa enggak? Kelompok 1 dengar apa enggak? Tidak. Ayo lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang dipresentasikan ini ada berapa gambar? Ada berapa gambar nah itu? 9. Yang pertama gambarnya apa? Menanam pohon. Menanam pohon. Itu tadi perintahnya beri tanda centang untuk aktivitas menjaga lingkungan dan beri tanda silang untuk aktivitas merusak lingkungan. Ayo perhatikan kelompok 5 ya. Yang pertama menanam pohon. Menjaga lingkungan apa enggak? Iya, betul? Betul. Yang kedua gambar apa? Membakar sampah. Menjaga apa merusak? Merusak. Yang ketiga gambar apa? Mengambil daun kering. Menjaga apa merusak? Menjaga. Yang keempat merawat anjing, merawat hewan. Berarti menjaga lingkungan atau merusak lingkungan? Menjaga lingkungan. Yang kelima menanam pohon. Menjaga. Ya, yang keenam memotong pohon. Kalau memotong pohon menjaga apa merusak lingkungan? Merusak lingkungan. Coba Bu Lia tanya ke kelompok 2 yang kegiatan nomor 7 itu menjaga apa merusak lingkungan? Merusak lingkungan karena membuang sampah di sungai. Yang ke-8 Mulia tanya ke kelompok 1 itu menjaga apa merusak lingkungan nak? Membuang sampah di tong sampah. Menjaga lingkungan. Yang terakhir kelompok 3 tadi baru dikasih kelompok 4 deh. Yang terakhir kelompok 4 itu hutannya dibakar. Kalau hutan dibakar berarti menjaga apa merusak lingkungan? Merusak lingkungan. Oke, ada lagi. Oh ini sama ini aja. Nah, ada 9 gambar juga. Sama sebutkan nomor 1 gambarnya apa, pencemaran apa. Langsung seperti itu. Nomor 2 gambar apa, pencemaran apa. Enak, sebutkan nak. Nomor 1 pencemaran apa? Yuk. Nomor 1 pencemaran udara, betul? Betul. Nomor 2 pencemaran? Pencemaran tanah, olinya dibuang di tanah, oke betul. Nomor 3? Nomor 3 bisa 2, bisa
gelasnya biar temannya biar kelihatan. Nah, solusinya apa? Kalau pabrik mengurangi penggunaan ya, oke. Difilter dulu ya, pabriknya udaranya difilter dulu sebelum dibuang. Oke, boleh. Sekarang Mas Kodir ada berapa itu pertanyaannya? 3 juga. Oke, dilihatkan dulu ke temannya biar tahu kabarnya. Kabar yang pertama itu apa? Limbah ya? Limbah dibuang di mana? Di sungai. Ya, limbah dibuang di sungai. Terus menyebabkan apa? Oh, pencemaran air. Oke. Terus ya wes. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapan ke ini ke apa? Kelompok 1. Oh iya, Mas siapa namanya? Oh, Mas Gini. Oke. Ayo. Oh iya, mereka menjelaskan kepada katanya. Ayo Mas Kodir sekarang diakhiri presentasinya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, oke, yang lain silakan tepuk tangan. Kelompok 2 dan kelompok 4, ayo teman-teman. Kelompok 2 dan kelompok 4. Mungkin nanti ya presentasinya ya. Sekarang dikumpulkan aja tugasnya di mejanya dia. Silakan satu kelompok mengumpulkan tugasnya di mejanya dia. Ayo, salah saya. Dikumpulkan dulu. Diklik lagi ya. Oke. Selanjutnya sudah dimulai semua? Ya, sudah. Hari ini kita baca tentang apa ya? Hari ini kita baca tentang apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oh iya, siapa namanya? Elvina. Oh, Supaya kita bisa bersehat. belajar pelestarian alam kata Elvina biar kita bisa hidup sehat. Ada lagi siapa? Angkat tangan coba. Siapa lagi? Terus ya, setelah itu Bunda tanya, apa tindakan nyata yang bisa sampean lakukan untuk menjaga pelestarian alam? Coba angkat tangan. Oh ya, Farah. Apa? Kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar supaya Nah, merawat lingkungan sekitar supaya tidak rusak. Nanti dengan cara apa saja? Membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, terus membuang sampah terutama ya, jangan membuang sampah di selokan karena menyebabkan banjir. Dan kalau bisa menggunakan berjalan kaki atau menggunakan sepeda jika bepergian secara dekat. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh iya, siapa namanya? Iya. Oh iya. Oke, apa nama pertanyaannya? apa kebiasaan kecil yang tadi dapat dilakukan di rumah atau di sekolah agar kita bisa untuk melestarikan alam? Apa kebiasaan kecil yang bisa membuat kita ikut melestarikan alam? Yang paling kecil ya Pak apa? Yang setiap hari sama lakukan. Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan suka membuang sampah. Ini kan mejanya ada lokernya ya. Jangan buang sampah di situ, nanti jadi sarangnya nyamuk. Ya, jangan buang dari atas langsung. Jadi harus dibuang di tong sampah. Oke, terima kasih.
Oh iya, di sini. Dek. Nah, itu kan ada 5 ya. Nanti sampai buatnya ditata seperti ini ya. Ditata seperti ini ya. Ditata seperti ini. Nah, lihat boleh. Saya mesti ditata dulu ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya, dikerjakan aja wes nanti di stepnya nanti dikerjakan aja dulu ya, dikerjakan dulu. kelompok ya. Nah, sekarang dikumpulkan dulu, itu sudah selesai kan ya? Ya, sudah. Ya, dikelompokkan di tengah, nanti Bulia yang ambil ya. Dikelompokkan di depan ini sampai sendiri-sendiri, nanti Bulia yang ambil ya. Nanti saya nanti jatuh lagi, oke? Iya. Ya. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalau tadi sudah laki-laki Mas Kodir, sekarang Mbak Farah, ayo berdoa Mbak Farah. Silakan maju Mbak Farah. Ya, ditaruh dulu di depan ya, di depan
wabarakatuh.